Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu pengertian instrumen hasil belajar. Instrumen penilaian diartikan sebagai alat yang digunakan dalam suatu pengukuran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Demikian halnya dengan instrumen penilaian dalam pendidikan, terutama mengukur hasil belajar harus menggunakan alat ukur yang tepat, efektif, dan efisien. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa instrumen adalah alat yang digunakan secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur atau mengukur suatu objek untuk mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis instrumen. Yang pertama itu ada tes. Secara umum, tes diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes dapat juga diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar objektif, sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan fisikis atau tingkah laku individu. Baik, selanjutnya B. Fungsi tes. Fungsi tes itu dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tes dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa. 2. Tes dapat berfungsi sebagai motivator dalam pembelajaran. 3. Tes dapat berfungsi sebagai upaya perbaikan pembelajaran. Dan yang keempat, tes yang dimaksud untuk menentukan berhasil atau tidaknya siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 2. Penggolongan tes. Penggolongan tes dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan kemajuan belajar siswa. 2. Penggolongan tes berdasarkan aspek fisikis yang ingin diungkap. 3. Penggolongan lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materinya, yaitu adalah tentang bentuk-bentuk tes. Yang pertama ada tes tertulis. Jadi tes tertulis itu adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik itu berupa pilihan ganda maupun isian. Lalu yang pertama itu terdapat bentuk tes objektif. Jadi tes objektif ini merupakan bentuk tes yang dilihat dari cara mengukur tes tersebut. Ya. Seperti contoh soal pilihan ganda. Jadi soal pilihan ganda ini merupakan suatu proses pertanyaan yang disediakan menjadi beberapa pilihan jawaban atau opsi. Jadi pilihan jawaban tersebut hanya satu jawaban yang bernilai benar. Lalu selanjutnya itu ada soal menjodohkan. Jadi soal bentuk menjodohkan ini merupakan salah satu bentuk soal yang memiliki jawaban yang ada pada kelompok atau bagian yang lain. Lalu selanjutnya itu ada soal benar salah. Soal bentuk benar salah itu merupakan soal yang memuat butir pernyataan dan butir pernyataan itu serta diminta tes untuk menanggapi dengan memberikan jawaban apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Lalu ada soal isian singkat. Jadi soal tes isian singkat ini adalah tes yang diambil dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Lalu yang kedua ada tes lisan. Jadi tes lisannya ada teknik di mana penilaian hasil belajar yang berupa pertanyaan dan jawabannya atau merupakan pernyataannya atau tanggapannya disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan. Lalu
ada tes praktikum atau perbuatan. Jadi tes praktikum atau perbuatan adalah teknik atau hasil penilaian belajar yang menuntut peserta didik mendokumentasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja.